Apa kabar pemirsa? Nusantara Sepekan hadir ke hadapan Anda untuk menyampaikan berita-berita terkuat sepanjang pekan ini. Berita-berita apa saja itu? Langsung saja kita saksikan selengkapnya. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah menyebutkan bahwa ruang lingkup ekonomi dan keuangan syariah meliputi pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah, dana sosial syariah, dan perluasan kegiatan usaha syariah. Hal inilah yang sedang didorong pemerintah saat ini agar segera terlaksana dengan baik. Sasaran seperti pengembangan industri halal, pariwisata halal, kemudian juga baik di sektor jasa, di sektor barang. Karena itu kita dorong adanya kawasan industri halal. Kemudian industri keuangan juga kita perkuat, bukan hanya keuangan yang besar, perbankan besar, tapi juga sampai kepada keuangan mikro. Nanti kita akan mengembangkan bank wakaf mikro, juga di pesantren-pesantren di daerah-daerah, kemudian juga koperasi syariah, kemudian BMT untuk menghidupkan UMKM di daerah untuk kemudian bisa nanti menjadi pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan pengusaha besar kalau perlu. Guna terus mendukung pengembangan industri halal nasional, Wakil Presiden juga membeberkan rencana kegiatan bisnis dalam kerangka Indonesia Syariah Economy Festival ISEF yang dikoordinasikan oleh Bank Indonesia pada bulan Oktober mendatang. Sementara itu, untuk promosi ke luar negeri, pemerintah juga akan menggelar Halal Industry Summit yang akan digelar sebulan kemudian, yakni di bulan November. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto didampingi sejumlah pengurus partai menggelar rapat dengan delegasi ALP atau Partai Buruh Australia. Hasto menerangkan PDI Perjuangan tidak hanya mengutamakan hubungan bilateral dengan partai politik internasional, tetapi juga peningkatan SDM partai. Hasto mengatakan banyak kerjasama dengan parpol lainnya, seperti di Jerman, Australia, Timur Tengah, dan Afrika. Hasto menambahkan pihaknya juga berupaya meningkatkan sumber daya manusia lewat sekolah partai yang didirikan DPP PDI Perjuangan. Sejauh ini sejumlah sarana dan prasarana tengah dibangun, diantaranya sekolah partai di Batu, Jawa Timur. Setiap calon anggota parlemen dan calon kepala daerah yang diusung harus mengikuti sekolah partai. Sebagai contoh, setiap tahun kami mengirim beberapa kader PDI Perjuangan mengikuti kursus-kursus di Australia yang diadakan oleh ELP. Demikian pula di Free Democrat Party di Jerman, kami juga mengirim beberapa kader-kader kami untuk mengikuti sekolah partai di sana, belajar tentang isu-isu internasional, kemudian juga tentang manajemen partai politik, tentang pemilu, tanggung jawab terhadap lingkungan, itu melalui hubungan internasional. Selain itu, Hasto juga menekankan kerjasama dengan Australia harus semakin erat di berbagai bidang. Sebagai tetangga negara, Hasto meyakini pemerintahan Presiden Joko Widodo akan mendukung kerjasama komprehensif antara Indonesia dan Australia. Dari Jakarta, Pradev Kumar, Amelia Azron, Nusantara TV melaporkan. Pegatron, salah satu pemasok terbesar raksasa ponsel Apple, membuka pabrik di Pulau Batam sebagai bagian upaya menyiasati perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok. Tapi berkah dalam tanda kutip perang tarif ini selama ini tak terlalu terasa di Indonesia. Everyone know Vietnam today is the place that most of the manufacturing go. Of course, that is a concern if we are not as competitive as other country. Of course, we are concerned. Vietnam bersama Myanmar dan negara-negara sekitarnya memang termasuk yang paling diuntungkan. Laporan oleh Bank Dunia baru-baru ini menyebutkan dari 33 perusahaan yang mengalihkan kegiatan manufaktur dari Tiongkok, 23 mengalihkannya ke Vietnam. Tidak satu pun perusahaan ini yang mengalihkan kegiatan produksi mereka ke Indonesia.
Salah satu alasan utama yang dicatat laporan tersebut sulitnya proses perizinan. Vietnam yang pemerintahnya otoriter lebih efisien dalam pengurusan izin usaha. Like Vietnam, they much more easier compared to other region, other area, because their government so strong. But for Indonesia, we are in the process of democracy. Reformasi dan peralihan dari era Orde Baru berdampak terhadap proses perizinan ini. I joined the government in 1983, right? It's easy for me to make a policy because I don't have to go to the parliament. I don't have to ask the people whether they agree or disagree with my policy, and then the president just sign. Desentralisasi yang membuat perizinan juga berlapis-lapis dan juga masalah korupsi juga membuat investor enggan mengalihkan produksi ke Indonesia. There's some kind of the high cost economy because you need to bribe not only some people in the central government but also people in the local government, and it creating like an inefficiency in terms of investment. Pemerintah Joko Widodo berupaya mengatasi berbagai hambatan ini, antara lain dengan penyederhanaan izin. Selain itu ada juga peluang lain bagi Indonesia. Produk garment, produk sepatu, produk karet, ban misalnya, atau juga mungkin elektronik tapi lebih ke alat rumah tangga, home appliance, ada juga furniture. Sejak Januari, AS dan Tiongkok telah meredakan perang dagang mereka, tapi bila ketegangan kembali meningkat, maka peluang kembali terbuka untuk menarik minat perusahaan yang ingin menghindar dari tarif AS. Dari Washington DC dan Jakarta, Nova Purwadi, Fitri Wulandari, VOA. Wakil Presiden menginstruksikan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB tingkat nasional. Hal itu bertujuan untuk memperkuat tingkat toleransi antar umat beragama di Indonesia. Dalam rangka melaksanakan fungsinya tersebut, maka FKUB nantinya akan membutuhkan pendanaan yang cukup. Saya juga merasa senang, ternyata FKUB itu dari apa yang saya ketahui tidak hanya mampu merukunkan antar umat beragama, tapi juga di beberapa daerah mampu menyelesaikan terjadinya konflik pilkada. Ya, ini tambahannya. Ya, saya sejak awal mengatakan bahwasanya kerukunan umat beragama itu tidak mudah, tidak murah. Tidak mudah itu artinya tidak gampang. Gimana mengawal itu, dan tidak murah, mahal, apalagi kalau di daerah yang kepulauan, wah itu mahal sekali. Karena itu saya mendorong supaya FKUB ini diberikan anggaran yang cukup oleh masing-masing daerah dan juga nasional. Menurut Kiai Haji Ma'ruf Amin, masalah kerukunan antar umat beragama tidak hanya terjadi di daerah, tetapi juga bisa terjadi berskala nasional. Dengan demikian, FKUB tingkat nasional dibutuhkan dalam rangka menyelesaikan masalah kerukunan yang mungkin terjadi secara nasional. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan. Mahkamah Agung mengabulkan uji material Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Keputusan itu sekaligus membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Juru bicara Komunitas Peduli BPJS Kesehatan menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat 2 menyatakan, pihak termohon harus melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya 90 hari. Johan juga menambahkan mengapresiasi putusan MA. Menurut Johan, secara tidak langsung MA sudah berpihak kepada rakyat. Patut kita apresiasi ya, bahwa memang Mahkamah Agung Republik Indonesia masih berpihak ya secara tidak langsung kepada masyarakat Indonesia. Dan putusan ini menurut hemat saya dan juga beberapa rekan-rekan di Komunitas Peduli BPJS Kesehatan itu sudah tepat ya. Jadi artinya setelah ada putusan ini,
kami dari komunitas Peduli BPJS Kesehatan juga mengharapkan bahwa pemerintah segera melaksanakan ya putusan MA itu, karena memang sudah diatur ya dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011 pasal 8 ayat 2 itu selama terlambatnya 90 hari ya harus dilaksanakan. Sementara itu DPR meminta agar pemerintah segera menjalankan keputusan Mahkamah Agung RI tersebut. DPR berjanji akan mengawasi pelaksanaan putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS itu. Dari Jakarta, Amelinda Zaneta, Amelia Arsiti Ajron, Nusantara TV melaporkan. Pemerintah terus memperhatikan nasib daerah-daerah terluar, apalagi setelah berdirinya Badan Nasional Pengelola Perbatasan sejak beberapa waktu lalu. Bentuk perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah terluar adalah dengan menggenjot pembangunan infrastruktur. Kepala BNPB Tito Karnavian mengatakan untuk pembangunan daerah perbatasan membutuhkan dana sekitar 29 triliun rupiah. Dana tersebut nantinya berasal dari kementerian dan lembaga terkait. Sementara untuk pemberian anggaran di setiap kecamatan berbeda, tergantung pada letak geografis daerah perbatasan tersebut. Tito Karnavian menegaskan pembangunan daerah perbatasan sesuai dengan nawacita Presiden Joko Widodo. Selain itu, pembangunan daerah perbatasan dapat meningkatkan rasa nasionalisme bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dan menjaga agar daerah perbatasan tidak menjadi celah bagi para oknum untuk melakukan kejahatan ataupun menyebarkan terorisme. Jadi hitungan kita untuk bisa membangun 222 itu dengan segala kebutuhan rincian yang tim kita turun udah ketemu sama stakeholder yang ada di kecamatan itu, mereka bangun pasar ini, mereka bangun ini, setelah dirinci dihitung oleh kita, diinventarisasi. Tito menambahkan dirinya berencana untuk mengadakan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dan kementerian lembaga terkait agar dapat menjalankan peta jalan yang sudah ditentukan. Dari Jakarta, Amelia Arsiti Ajron, Nusantara TV melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya.